warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Zawa pada mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar materi momentum dan impuls. Ini adalah materi kelas 1 yang kemarin itu belum tuntas kita pelajari. Hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum dan impuls? Oke, sebelumnya perhatikan ada dua jenis bola kaki untuk gambar yang pertama. Ada jenis bola. Yang pertama ada bola besar, kita anggaplah dia bola kaki. Yang kecil ini kita anggap sebagai bola kecil, yaitu bola tenis. Kalau misalnya dua buah bola ini kena di kaki kita atau jatuh di kaki kita, mana kira-kira yang terasa sakit banget di kaki kita? Apakah bola kaki atau bola tenis ini? Pasti jawabannya adalah bola yang besar, yaitu bola kaki, ya kan? Coba sekarang kita lihat yang gambar yang kedua. Kedua bola ini sama besarnya, yaitu jenisnya kita anggap bola tenis dua-duanya. Cuman ketika jenis kedua bola ini jatuh ke kaki kita, yang pertama bola tenis ini jarak atau ketinggian dengan kaki kita itu sejauh 1 cm, dan bola tenis yang kedua sejauh 100 meter. Kira-kira yang mana yang lebih sakit ketika jatuh bola tenis ke kaki kita? Apakah yang 1 cm atau yang 100 meter? Pasti dong, jawabannya adalah yang 100 meter. Kenapa? Tahu ya, karena ini ada pengaruh ketinggian dan kecepatan. Nah, dari kedua peristiwa ini, untuk mengetahui apakah itu momentum, maka dari peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Untuk gambar yang pertama, dengan berbeda jenis bolanya, satu yang besar, satu yang kecil, maka yang terasa sakit dari kita adalah bola yang kaki, bola yang besar. Kenapa? Karena bolanya lebih besar. Otomatis di sini kalau dalam fisika, massa bola ini lebih besar, pengaruhi M atau massa. Sedangkan kejadian bola yang kedua, yaitu sama-sama kecil, tapi pada saat dia jatuh ke kaki kita, yang sakit adalah yang 100 meter. Karena pengaruh apa? Kecepatan ketika bola tes ini jatuh ke kaki kita. Karena kecepatannya cepat sekali dan dari ketinggian yang tinggi. Maka untuk peristiwa kedua ada pengaruh, yaitu unsur kecepatan V dalam fisika. Maka kedua besar ini ada hubungan dengan massa, ada hubungan dengan V, itu dikatakan adalah momentum. Ada unsur massa kecil suatu benda ataupun unsur kecepatan yang dimiliki oleh suatu benda ketika bergerak. Jelas ya? Bola kaki yang besar ini yang terasa sakit di kaki kita karena bentuk bendanya besar. Yang kedua, bola tenis yang jaraknya atau ketinggiannya 100 meter yang terasa sakit di kita karena ada pengaruh unsur kecepatan. Oke, kita lihat peristiwa satu lagi supaya mengerti tentang konsep momentum. Misal, ada sebuah benda, kita misalkan M, dia bergerak dengan kecepatan V, dan ketika benda itu bergerak, otomatis dia akan berhenti pada suatu saat. Maka kesukaran atau kesulitan untuk memberhentikan suatu benda untuk berhenti itu dikatakan momentum. Kesulitan dalam memberhentikan suatu benda itu dikatakan momentum. Ketika benda ini bermassa besar, kita bilang bendanya besar, ketika dia bergerak pasti memerlukan kecepatan. Dan ketika dia bergerak, supaya kita bisa memberhentikan benda ini, maka kita harus adanya gaya, ada unsur gaya yang kita berikan supaya benda ini bisa bergerak. Kita harus menahan dia supaya dia bergerak dan nantinya akan berhenti. Maka ketika bendanya bergerak dengan unsur kecepatan tertentu, maka supaya bendanya berhenti, maka ada gaya yang kita berikan di benda ini supaya bendanya bisa diam dan bergerak dari tempat, ya. Misalnya ini benda tadi di awal bergerak, lama-kelamaan dia akan berhenti. Berhentinya kenapa? Karena ada usaha kita, ada gaya yang kita berikan sehingga dia bisa berhenti. Jadi intinya apa? Momentum itu adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan suatu benda. Berarti kita akan memberhentikan
suatu benda dengan memberikan gaya yang kita berikan ke suatu benda tersebut, ya. Itu intinya. Jadi dalam fisika, momentum itu disimbolkan P. P momentum sama dengan massa kali kecepatan. Sesuai yang tadi kita peristiwa yang pertama tadi, ada unsur massa bendanya, ada unsur kecepatan. P sama dengan massa kali kecepatan. P momentum, M itu adalah massa, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan. Kembali flashback sedikit di kelas 1 mengenai vektor dan skalar. Besaran vektor kah atau skalar kah? Kalau massa, kira-kira besaran apa? Massa itu tidak memiliki arah, berarti dia adalah besaran skalar. Kalau kecepatan, dia memiliki nilai dan arah, maka dia termasuk dalam besaran vektor. Jadi besaran skalar dikalikan besaran vektor, maka jelas momentum itu adalah besaran vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Momentum adalah besaran vektor. Jadi sekali lagi, rumus dalam momentum itu adalah P sama dengan M kali V. Ya, coba kita perhatikan dengan memakai rumus tadi. Misal ada sebuah benda bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V1. Misal soal ini massa bendanya itu sebesar 4 kg, kecepatan bendanya bergerak ke kanan sebesar 10 meter per second. Berapa momentum yang terjadi di massa ini? Maka P1 sama dengan M1 kali V1. Massanya 4, V-nya 10, jadinya 40 kg meter per second. Satuan dari momentum kilogram meter per second, karena dia perbandingannya berbanding lurus dengan massa, berbanding lurus juga dengan kecepatan. Selanjutnya, kita misalkan benda kedua. Benda kedua M2 sebesar 5 kg, kecepatan kedua sebesar 20 meter per second. Berapa momentum keduanya pada benda kedua? Maka 5 kali 20, jawabannya 100 kg meter per second. Itu adalah momentum yang terjadi pada masing-masing benda. Ya, ini momentum untuk benda pertama, ini momentum untuk benda kedua. Ya, jelas ya? Itu adalah penggunaan rumus dari momentum. Ya, kembali ke rumusnya, P sama dengan M kali V. Berarti momentum itu berbanding lurus dengan massa, berbanding lurus juga dengan kecepatan. Jika peristiwa ini kita ulang sedikit, jika massa bendanya besar, maka gaya yang kita berikan di sini juga besar. Biar dia sebanding atau searah yang kita berikan. Kalau misalnya benda besar, gaya yang kita berikan besar, otomatis bisa untuk memungkinkan untuk benda tersebut berhenti. Kalau gaya yang kita berikan kecil, otomatis sukar untuk memberhentikan suatu benda, karena kecepatan massa berbanding lurus dengan momentum. Oke, jelas ya, itu dasar teori tentang momentum. Lanjut. Kalau di momentum itu ada istilahnya hukum kekekalan momentum. Kalau dikatakan hukum kekekalan momentum, maka kejadian momentum awal dengan kejadian momentum akhir adalah sama, ya. Misal ini, massa benda pertama dengan kecepatan pertama bergerak ke kanan, massa benda kedua dengan kecepatan kedua bergerak ke kiri, arahnya berlawanan. Maka kedua benda ini dikatakan satu sistem bergerak. Maka satu sistem ini dikatakan kekal, kejadiannya kekal. Maknanya apa? Apa bunyi hukum kekal momentum? Momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Ini kejadiannya sebelum tumbukan. Setelah bertabrakan atau bertumbukan, maka nilai momentum nilainya sama. Berarti bunyinya hukum kekal momentum, momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama nilainya, ya. Kalau kita misalkan, karena kan awal dan sesudah tumbukan sama, maka kita misalkan P tadi kan simbol dari momentum. P1 nilainya misalnya 20 kg meter per second. P2 min 10 kg meter per second. Kenapa min? Kita misalkan ini nilai dari momentum pertama, M kali V. Ini P1.
arahnya ke kanan, makanya 20. Yang ini nilainya kita anggap sebagai P2. Kenapa dia min 10? Karena kecepatannya bergerak ke kiri berlawan arah dengan si momentum pertama, maka nilainya min di sini. Min menentukan arah si momentum bergerak. Min 10 kg meter per second. Pertanyaan di sini, berapakah P totalnya? Berapa momentum total antara kedua momentum ini? Jumlahkan seperti biasa, P1 tambah P2 sama dengan 20 ditambah min 10. Jadinya 20 kurang 10 kg meter per second. Ini adalah momentum total sebelum ya, atau momentum awal benda. Ini momentum awal benda, P1 tambah P2, kejadian awal. Momentum pertama arah ke kanan, momentum kiri momentum pertama arah ke kanan, momentum yang kedua arahnya ke kiri, sehingga yang ke kiri ini nilainya minus arah. Ini kan sebelum tumbukan nih, atau momentum awal. Maka bagaimana supaya kita tahu, bisa membuktikan bahwa sebelum dan sesudah tumbukan sama, maka kita anggap di sini P1 aksen sama dengan 0. Apa itu P1 aksen? P1 aksen itu adalah momentum setelah tumbukan, maka dilambangkan aksen sesudah. Momentum sesudah tumbukan, P aksen dianggap di sini adalah 0. Kenapa 0? Diam. Setelah bertumbukan berhenti atau diam, maka dianggap P1 aksen 0. Berapa P2 aksen kira-kira? Maka P2 aksen bisa dicari seperti ini. Tadi dari sini ya, P totalnya, P total kita 10. Sorry. P total kita 10. P1 aksen tambah P2 aksen sama dengan P total. P1 aksen kita anggap 0, P2 aksen kita belum tahu momentum kedua setelah tumbukan yang kita carikan. P2 aksen sama dengan 10 nilai tadi kita cari. Maka P2 aksen sama dengan 10 tambah 0 tetap 10. Maka P2 aksen atau tumbukan kedua setelah bertumbukan nilainya 10, sehingga P2 aksen adalah 10 kg meter per second, sehingga P total sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan adalah sama. Itu maksud dari hukum kekalan momentum. Ini ya, jelas ya. Langkah pertama diketahui P1 P2. Langkah kedua cari P totalnya dari pernyataan di soal, dapatlah 10. Untuk tahu kita berapa P2 aksen, seperti ini. Kenapa P1 aksennya 0? Karena keadaan momentum setelah tumbukan adalah diam, tidak bergerak lagi, maka P1 aksennya sama dengan 0. Sehingga kejadian benda ini seperti ini. M1 setelah bertumbukan adalah diam nih, sampingnya diam. Sedangkan M2 bergerak dengan kecepatan tertentu. Seperti ini. Jelas ya? P1 aksen tambah P2 aksen sama dengan 10. Dari mana 10 dari hasil ini? P1 aksen dianggap 0, bawa ke sini. P tambah P2 aksen ditanyakan sama dengan 10. P2 aksen sama dengan 10 kg meter per second. Maka berapa P2 aksennya? 10 kg meter per second. Jelas ya? Terbukti bahwa sebelum dan sesudah adalah sama ini. Momentum kedua sebelum tumbukan nilainya min 10 karena arahnya ke kiri. Momentum kedua setelah bertumbukan, yaitu lambangnya P2 aksen, nilainya 10, berarti arahnya ke kanan seperti ini. P1 aksen 0 diam, maka P2 aksen ke sana 10 nilainya. Ini dianggap sebagai P2 aksen. Jelas ya? P2 sama dengan P2 aksen. Terbukti momentum total sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama, seperti itu ya. Tanda minus di sini tandanya arahnya berlawanan. Berarti kalau yang pertama momentum ke kanan, maka yang kedua arahnya ke kiri, berlawan arah. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan sedikit lagi. Pada
tumbukan momentum, maka ada unsur yang namanya energi kinetik. Energi kinetik pada tumbukan apakah sama dengan hukum kekekalan momentum? Yang sudah kita pelajari tadi adalah hukum kekekalan momentum awal sama dengan momentum akhir, atau momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Kejadian sebelum dan sesudah tumbukan suatu benda dikatakan satu sistem. Seperti tadi, benda M1 bergerak dengan kecepatan pertama, benda M2 bergerak dengan kecepatan kedua, maka kedua benda tersebut sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan adalah sama, itu dikatakan dalam satu sistem. Bagaimana dengan Eka? Eka itu energi kinetik. Energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Apakah benar? Jawabannya adalah tidak semua energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, ya. Jadi lanjut. Untuk tumbukan pasti tahu ya, tumbukan adalah kejadian di mana kedua benda itu saling bertumbukan atau bertemu sehingga bertabrakan, kita bilang. Itu intinya harus ada dua buah benda sehingga terjadinya tumbukan. Ada suatu kejadian yang terjadi, maka dikatakan tumbukan. Tumbukan di sini dalam fisika dibagi 3. Ada tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan lenting sebagian, ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E itu adalah koefisien restitusi yang dimiliki oleh lenting sempurna itu sebesar 1, E-nya 1. Lenting sebagian, nilainya itu adalah besar dari 0, kecil dari 1. Berarti dia berkisar antara 0,1 sampai 0,9. Intinya dia lebih mulai dari 0, kecil dari 1. Itu untuk nilai E atau nilai koefisien restitusi untuk lenting sebagian. Selanjutnya yang ketiga, tidak lenting sama sekali. Untuk tidak lenting sama sekali, nilai E-nya sama dengan 0, ya. Koefisien restitusinya adalah 0. Maka dari ketiga ini, apakah untuk ketiga lenting ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik? Ya, maka jawabannya adalah hanya berlaku pada tumbukan lenting sempurnanya saja. Lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik, di mana dikatakan energi itu tidak dapat diciptakan, tetapi dapat diperbaharui dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Itu bunyi dasar dari hukum kekekalan. Maka hukum kekekalan energi berlaku pada tumbukan lenting sempurna yang nilai E-nya 1. Ini ya, Eka sama dengan Eka aksen. Maka yang di sini kenapa nggak berlaku misalnya? Kemana energi yang lainnya? Maka energi yang lainnya dikemanakan. Misalnya ada kejadian tabrak 2 buah mobil misalnya. Pas dia ketabrak pasti ada yang namanya bunyi tung gitu kan, bunyi tabrakan. Maka itu ada energi yang hilang atau energi yang hilang. Energinya dikatakan digolongkan ke energi suara. Berarti dari energi gerak menjadi energi suara. Pas kejadian tabrak mobil kan pasti ada bunyi tung gitu kan, maka energi gerak mobil tersebut berubah menjadi energi suara. Itu energi yang dikemanakan energi yang lain. Kenapa nggak dipakai seperti itu? Kok nggak ada gitu kan? Maka ke sini, ke energi suara. Dan yang kedua, kemana lagi energinya? Ketika terjadi tumbukan, maka adanya pada mobil atau pada motor ada istilahnya dari energi gerak menjadi energi panas, dari gesekan-gesekan mesin yang terjadi sehingga terjadilah energi panas. Perubahan energi gerak menjadi energi panas ataupun energi suara itu energi yang dikemanakan lagi selain dari kekekalan energi yang disampaikan tadi di lenting sempurna. Karena di lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi. Kemanakah dia? Bisa energinya menjadi energi suara atau energi panas, seperti itu. Pada tumbukan
dua buah benda. Tadi kan di masing-masing tumbukan ada nilai E ya, koefisien restitusinya. Maka ini koefisien restitusi untuk lenting tidak lenting sama sekali E-nya 0, E-nya 1 untuk lenting sempurna, dan tidak lenting dan lenting sebahagian dimulai dari 0 sampai 1. Maka untuk nilai koefisien restitusi untuk tumbukan berlaku dia dimulai sama dengan 0 dan sama dengan 1. Dimulai dari 0 sampai 1 itu untuk koefisien restitusi secara umum. Untuk bagian masing-masing sesuai tadi Ibu bilang, E untuk lenting sempurna 1 sebagian 0 sampai 1, tidak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Jadi rumusnya seperti apa koefisien restitusi? Koefisien restitusi E sama dengan min delta V aksen per delta V. Apa itu delta V? Delta V aksen ini adalah perubahan kecepatan setelah tumbukan, itu aksen, per perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Yang ini sesudah tumbukan, ini sebelum tumbukan. Delta V sebelum, delta V aksen sesudah. Kalau kita uraikan, min V1 aksen kurang V2 aksen per delta V ini V1 kurang V2, atau bisa juga seperti ini, min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Itu adalah salah satu aplikasi ke rumus ketika mencari yang namanya tumbukan lenting sempurnakah dia, tumbukan lenting sebagiankah, atau tidak lenting sama sekali. E-nya ini kita pasang nanti. Kalau dia lenting sempurna maka E-nya kita ganti 1. Kalau dia lenting sebagian diketahui di soal mulai dari 0,1 sampai 0,9. Kalau tidak lenting sama sekali berarti E-nya sama dengan 0. Maka untuk mencari koefisien restitusi persamaan kecepatan benda sebelum dan sesudah bisa kita pakai persamaan dari koefisien restitusi. E sama dengan delta V aksen per delta V. E itu sekali lagi biar nggak lupa, koefisien restitusi. Koefisien yang dimiliki oleh tiap-tiap tumbukan. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Besok atau kedepannya bisa kita lanjutkan seperti apa dikatakan lenting sempurna, seperti apa itu lenting sebagian, bagaimana aplikasinya di lenting, tidak lenting sama sekali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Mudah-mudahan dapat dimengerti materi tentang tumbukan dan dasar tadi. Ada momentum, ada hukum kekekalan momentum, dan terakhir tentang energi kinetik. Sekian dari Ibu Zawa, lebih dan kurang minta maaf. See you next time. Bye.